Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau nunjukin cara mensimulasikan router mikrotik di GNS3. Langsung aja kita buka aplikasi GNS3. Oke, aplikasi GNS3 sudah terbuka. Kita tunggu sampai status servernya ready semua. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk menggunakan GNS3 kita butuh GNS3 VM sebagai servernya. Oke, sekarang kalau lihat di sini dia sudah mulai menjalankan VM GNS3. Kalau kita lihat di GNS3-nya sendiri, kita lihat di sini status server GNS3 VM-nya masih abu-abu, artinya dia belum ready. Nah, sekarang sudah hijau, artinya server GNS3 VM sudah ready. Nah, pada saat kita buka aplikasi GNS3, dia muncul window ini untuk membuat project baru, project simulasi baru ya. Karena di video sebelumnya kita sudah membuat satu project simulasi yang namanya kita kasih nama projectnya itu simple. Maka di video kali ini saya akan klik cancel. Kita buka aja project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita masuk di sini menu file. Lihat di sini project yang sebelumnya sudah kita buat, simple.gns3. Kita klik. Nah, dia sudah buka project simple.gns3. Masih kosong karena kita belum tambahkan apa-apa di sini. Oke, kita mau tambahkan satu router mikrotik yang mau kita simulasikan di software GNS3 ini. Sekarang kita mikrotik itu masuk kategori router, maka kita masuk ke library router. Bisa dilihat di sini masih kosong library routernya karena memang kita belum pernah membuat atau menambahkan template router apapun. Di sini masih kosong. Sekarang kita klik tombol new template. Nah, sekarang muncul window new template. Di sini ada pilihan mau install appliance dari GNS3 server, lalu import kalau kita sudah pernah membuat, atau kita buat manual. Dua pilihan terakhir saya bahas di video yang lain. Untuk video kali ini kita pilih install appliance dari server GNS3. Kita klik next. Oke, yang mau kita install itu router mikrotik, maka kita pilih di sini router. Kita bisa lihat di situ ada banyak sekali pilihan router. Yang kita mau tambahkan itu adalah router mikrotik, maka kita pilih di sini mikrotik. Kita klik install. Setelah pilih, dia akan secara otomatis install appliance di GNS3 VM. Kita klik next. Biarkan saja. Ini binary foldernya QEMU. Kita klik next lagi. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa pilihan router mikrotik, cuma statusnya masih missing file. Jadi kita harus download dulu. Berhubung saya sudah pernah download yang mikrotik CHR ini dan dia sudah ada di server GNS3 VM-nya, maka saya pilih yang ini, lalu saya klik next. Ada pertanyaan, konfirmasi, saya pilih yes. Oke, sekarang template sudah selesai. Di sini ada keterangan template akan berada di kategori router. Lalu kita klik finish di sini. Template selesai. Oke, bisa kita lihat di sini di library router sudah muncul mikrotik CHR versi 6.43.8. Nah, router ini sudah punya konfigurasi default. Konfigurasi default itu maksudnya ada berapa port yang ada di router itu,
Kita bisa lihat konfigurasi defaultnya dengan cara klik kanan di sini, lalu kita klik configure template. Nah, template name-nya ini Mikrotik CHR versi 6.43.8. Teman-teman bisa rubah sesuai keinginan. Nanti kalau kita tambahkan router itu, dia akan secara otomatis kasih namanya itu template name minus ada berapa router yang sudah ditambahkan. Kalau itu router pertama, dia nanti akan jadi minus 1, router kedua minus 2 dan seterusnya. Simbol ini ikonnya itu bisa diganti kalau mau. Saya biarkan defaultnya aja. Kategori dia masuk ke router, switch, and device atau security. Secara default dia masuk ke router. Kalau teman-teman pikir itu mungkin sebenarnya security device karena sudah pernah di setting, silahkan masukkan ke kategori yang lain. Saya biarkan di sini kategorinya router. RAM-nya juga bisa dirubah. Virtual CPU-nya bisa dirubah juga. Saya biarkan semuanya masih kondisi default. Kita bisa lihat ada harddisknya ini image harddisk untuk virtual mesin. CD DVD nggak kita pakai biasanya untuk router. Nah, yang penting itu konfigurasi yang penting untuk ke simulasi kita itu adalah ada berapa network adapter di router ini. Secara default adapternya itu 2. Namanya mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa di setting Mikrotik itu dia Ether 1, Ether 2. Nah, di sini format namanya itu Ether lalu port berapa, misalnya Ether 1, Ether 2. Bisa juga dirubah di sini nama untuk port pertama, nanti port berikutnya akan ngikutin. Defaultnya dia Ether. Oke. Sekarang di fitur advance silahkan kalau ada yang sudah terbiasa mengoptimize device-device router, tapi saya biarkan dulu semuanya default. Adapter juga saya biarkan default dulu. Saya klik OK. Nah, lalu saya untuk menambahkan router ini di project kita, tinggal kita drag dari library masuk ke dalam project kita seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini namanya secara otomatis Mikrotik CHR ini yang di template configuration yang kita lihat tadi, nama lalu minus device itu device nomor berapa. Kalau kita rubah di sini, kita masuk lagi ke konfigurasi, namanya misalnya saya buat Mikrotik seperti itu aja. Lalu saya klik OK. Pada saat kita drag, dia akan menjadi Mikrotik minus 1. Seperti itu. Saya delete lagi yang ini. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya satu router Mikrotik di simulator kita. Untuk konfigurasinya, kita bisa klik kanan lalu masuk ke konsol. Tapi berhubung routernya masih mati, di sini ada warning. Ini harus di start dulu sebelum konsolnya dibuka. Jadi kita bisa klik kanan, lalu klik start. Atau karena device ini cuma satu-satunya di project kita, kita juga bisa klik ini start all device. Nah, saya klik yang di atas ini, oke. Mikrotiknya statusnya sudah hijau, artinya dia sudah dalam kondisi run atau power on. Kita klik kanan lagi, lalu kita pilih menu konsol untuk membuka konsolnya. Nah, seperti ini. Kita sudah ada di konsol Mikrotik. Secara default, username itu adalah admin, password kosongkan saja, langsung ketik enter. Di sini ada pertanyaan mau lihat license-nya atau enggak, saya ketik N atau no, langsung masuk ke prompt-nya Mikrotik. Nah, teman-teman bisa langsung praktek di sini untuk perintah-perintah Mikrotiknya. Contohnya kita masukkan perintah interface print untuk lihat ada berapa interface yang ada di router itu, atau
Kita juga bisa lihat IP address untuk yang sudah dikonfigurasi di router itu. Kita juga bisa lihat apakah ada DHCP server, DHCP client yang sudah dikonfigurasi. Nah, bisa kita lihat di sini Ether 1 itu terkonfigurasi sebagai DHCP client. Jadi begitu Ether 1 connect ke suatu network yang memiliki DHCP server, IP address-nya akan secara otomatis didapat dari DHCP server. Oke, sekian dulu video tentang menambahkan router mikrotik ke dalam simulator Gen S3. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.